kita ini udah berada di zona blank 75 gitu loh. Ada seorang nenek tua di situ Bang. Nah, ada seorang nenek-nenek. Ternyata yang dibawa rombongan itu ternyata seorang wanita yang sedang kerasukan. Di tengah hutan ada suara gemelan sama suara sinden. Sedangkan kata si Yang sebelum tidur melihat sosok di depan tenda itu tinggi besar. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helmi, host Fada Horor. Semakin dekat, semakin menyeramkan. Untuk obrolan kali ini kita sudah kehadiran narasumber kita, Bang Ian, yang akan menceritakan kisah nyatanya saat beliau menaiki Gunung Semeru. Selamat malam Bang Ian. Malam Bang Hilmi. Sehat Bang Ian ya? Alhamdulillah sehat. Sibukan apa nih Bang Ian sekarang Bang Ian? Biasa jaga toko. Jaga toko ya? Itu udah lama juga nggak naik gunung berarti Bang Ian ya? Alhamdulillah udah lama juga sih. Udah lama ya? Sedikit vakum juga. Bisa diceritain nggak Bang pengalaman horornya saat naik Gunung Semeru? Awal cerita saya pendakian Gunung Semeru itu di tahun 2016 ya. Akhir bulan Desember, tepatnya tanggal 28-29an ya, kan udah terlalu lama, mungkin sekitar tanggal seperti itu. Menjelang akhir tahun, pelepasan tahun 2006 ke 2017, saya, adik-adik saya dan teman-teman saya itu dari berbagai daerah memutuskan untuk melakukan pendakian di Gunung Semeru pada tahun itu. Singkat cerita, kami bertemu atau berkumpul di stasiun Malang, tepatnya pukul sekitar jam 10, jam 12 siangan. Setelah kami berkumpul itu kami sempat mampir ke Pasar Tumpang, lalu melanjutkan perjalanan ke base camp Pos Ranupani untuk melakukan registrasi pendaftaran. Tepatnya nyampe sana itu saya dan teman-teman nyampe pukul jam 4 sore Bang Hilmi. Jam 4 sore? Ya, itu ternyata kita orang itu kesorean. Karena ternyata pada saat sampai sana untuk pendaftaran registrasi itu sudah tutup. Nah, kita nyampe sana jam 4 sore, ternyata untuk registrasi pendaftaran Sikmasi pendaki untuk mendaki Gunung Semeru itu sudah tutup. Nah, dikarenakan sudah tutup, kami dan teman-teman saya memutuskan untuk istirahat atau mencari tempat istirahat lah, atau kita buka tenda untuk istirahat sampai menunggu esok pagi melakukan registrasi pendaftaran. Itu saat itu yang berangkat berapa banyak dari teman-teman mas-mas? Teman saya itu kisaran 11 orang. 11 orang? Termasuk adik saya, yang Saputra, teman saya yang di Malang ada Bang Irfan, Bang Pian, Bang Dika, yang dari Bandung, Bang Yuda, Tika, ada wanita juga Bang. Kita itu 11 orang, wanitanya 4 kayaknya. 4 orang ya? Tika, Tia, Nadia, sama tiga orang, yang lain 8 orang. 11 orang, 3 wanita dan 8 pria. 8 pria, itu dari masing-masing kota ya? Ya, ada juga Bang Heri dari Kalimantan gabung sama kami. Nah, sempat itu karena waktu sudah sore, tempat registrasi sudah tutup, kami memutuskan untuk mencari tempat peristirahatan atau membuka tenda lah ya. Nah, di situ di sekitaran Pos Ranupani itu terdapat sebuah danau lah Bang. Danau itu biasa disebut pendaki-pendaki itu namanya Danau Ranuregulo. Ranuregulo itu cukup bagus juga danaunya. Kami sempat berkemah semalam di situ sambil menunggu pembukaan registrasi besok pagi. Ya, kan? Ya normal, alhamdulillah di situ kami salin, karena selama perjalanan menuju dari Tumpang ke Pos Ranupani itu kami sempat terguyur hujan, kami salin. Nah, setelah malam hari itu
kami istirahat, saya dan kawan saya memutuskan untuk nyari udara segar keluar dari tenda tempat kami berkemah. Ini posisinya belum dapat administrasi nih untuk Belum, naik ke atas ya? belum, karena pada saat sampai di sana ternyata tempat pendaftaran registrasi itu tutup, Bang. Tutup ya? Iya, tutup. Jadi ya itulah kami memutuskan untuk Stay di situ ya, dekat-dekat situ ya? Berkemah di pesisir Danau Regulo. Danau Regulo ya? Tepatnya itu dekat ada sebuah pos. Kebetulan pada saat malam hari kan saya sempat nyari udara segar. Ya kan, setelah kami salin, istirahat, makan, coba kami keluar segar, ternyata di pos itu juga terdapat sebuah kayak gubuk nggak jauh dari tempat kami berkemah, buka tenda lah ya. Itu di situ ada gubuk, coba kami samparin, Bang. Di situ ternyata ada seorang nenek-nenek, nenek-nenek yang awalnya itu saya itu ya nggak tahu nenek itu siapa, Bang ya. Cukup tua juga dan dia nggak bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa lah, mungkin Jawa pribumi, mungkin bisa dibilang bahasanya Jawanya Malang lah gitu ya. Itu jauh nggak, Bang, dari posisi kemah Abang ke gubuk itu? Dekat sekali, Bang, dekat. Berapa meter tuh, Bang? Ya kisaran cuman 3-5 meter loh, 3-5 iya. meter. Oh, dekat. Awalnya tadi gubuk itu nggak ada orangnya. Pada saat malam kita keluar kok ada yang bakar, ada yang soal kayak bakar kayu lah gitu ya kan. Makanya kita penasaran, kita sampai ternyata ada seorang nenek tua di situ, Bang. Dan alhamdulillahnya kita sampai ke sana, kita cari tahu, kita ajak coba bercengkrama gitu. Berinteraksi, Bang Ian dan teman-teman sempat berinteraksi dengan nenek tersebut. Enggak semua sih yang keluar, saya, Bang Heri sama Bang Junda, Bang Dika doang berempat. 3 rekan Bang Ian berinteraksi coba ya. Iya, bercoba, cuman kayaknya ibu itu kurang sedikit mengerti bahasa Indonesia gitu. Mungkin kalau diajak bahasa Jawa ya kan agak sedikit ngerti. Nah, makanya Bang Dika sebagai orang Malang itu coba bertanya menggunakan bahasa Jawa. Nah, nenek itu cuman ya manggut-manggut aja. Dan kadang-kadang kita nggak ngomong, dia ngomong sendiri gitu loh, Bang. Ya nggak tahu dia ngomong sama siapa ya, Bang ya. Kita kan juga nggak ngerti karena bahasanya juga bahasa Jawa gitu ya kan. Nah, ada teman kita Bang Heri nyaranin coba ambil sedikit makanan gitu kan buat ibu ini, mungkin ibu ini belum makan. Benar. Ya kan. Teman kami balik ke tenda, ngambil sedikit makanan, ngasih makanan nenek itu. Ya sempat kita juga menghangatkan tubuh di situ kan, karena yang cuman bakar kayu api itu cuman ya nenek itu doang. Alhamdulillah nenek itunya memberikan juga kita kehangatan tubuh, makanya kita sedikit memberikan rezeki kita kepada nenek itu. Ya kan. Ya, intinya saya juga nggak tahu nenek itu siapa ya kan. Tadinya juga nggak ada, pertama kita lewat itu gubuk itu kosong. Ternyata pas malam hari kita keluar ada seorang nenek sedang membakar api. Kita samperin, coba kita pencengkrama. Alhamdulillah Bang Dika bisa bahasa Jawa, cuman kayaknya sedikit agak nyambung. Tiba-tiba kadang-kadang kita sedang ngobrol, nenek itu ngobrol juga, tapi bukan sama kita gitu loh. Nggak tahu dia ngobrol sama siapa, ya kita juga nggak ngerti gitu ya kan. Ya mungkin ngobrol sama ya ngomong sama siapa lah, kita nggak tahu juga kan. Karena juga kita lagi ngobrol bareng-bareng, kok ibu itu nenek itu kok ngobrol sendiri berinteraksi gitu dengan yang lain justru. Iya. Karena saya tanya Bang Dika ngomong Dika enggak katanya kan. Tahu nenek itu lagi ngobrol sendiri katanya kan. Nah singkat cerita kami pamit lah sama nenek. Izin, terima kasih sudah memberikan kehangatan dari kayu bakarnya ya kan. Kami izin istirahat ya, karena waktu itu larut malam sudah jam 10 pagi, 10 malam. 10 malam kami memutuskan istirahat. Setelah pagi jam subuh jam 4, jam setengah 5 kami bangun buat yang ingin sholat, yang beragama Islam sholat berjamaah. Setelah itu kami ya sarapan seadanya. Sarapan seadanya di situ. Ini sudah meninggalkan gubuk tempat nenek itu tadi? Nah, enggak, kita prepare dulu kan. Pulang pagi kita prepare rapi-rapi, beberes tenda, persiapan untuk pendaftaran dan registrasi. Nah, setelah itu kami ke pos registrasi pendaftaran Sikmasi pendakian Gunung Semeru. Alhamdulillah sebelum pendakian kita di briefing dulu. Di sana ada ruang briefing, di sana juga ada juru pendaki saya kenal itu namanya Bapak Cak Semeru. Cakyo Semeru. Cakyo Semeru. Ya. Dia sebagai instruktur kita lah. Jadi sebelum pendakian itu kita kan emang posisinya emang selalu dikasih
bimbingan, jangan melakukan hal yang tidak diinginkan di sana, baik-baik di sana, sopan di sana. Lanjut, setelah briefing kami sedikit merapikan carrier kita lah, merapikan carrier kita. Kadang sebelumnya kan kami kan carriernya kan dicek, karena ada beberapa peraturan yang nggak boleh mendaki gitu ya. saat mendaki. Setelah semua sudah siap, kami melanjutkan perjalanan Bang Hilmi. Nah, normal perjalanan kami dimulai pukul 10 pagi. Setelah briefing normal kita jalan dari pos Nupani menuju pos 1, pos 2, terakhir itu rencana kami berkemah di pinggiran Danau Ranukumbolo. Enggak, ini Bang Yan, sedikit saya pengen tanya, dari pertemuan yang dengan nenek-nenek itu berselang berapa lama tuh Bang Yan? Semalaman itu atau gimana tuh Bang Yan? Iya, cuman malam itu aja sih. Malam itu doang. Malam itu aja kita pamit istirahat, pagi mempersiapkan diri untuk pendaftaran. Terus sempat ditanyakan nggak tuh dengan orang-orang di situ atau dengan struktur pendaki di Gunung Semeru bahwa nenek-nenek itu mitosnya siapa dan ada ceritakan tentang nenek-nenek tersebut gitu Bang Yan? Oh, awalnya sih saya nggak nanya ya, cuman menurut yang saya tahu sekarang, ternyata nenek itu seorang nenek yang sudah lama tinggal di gubuk itu udah bertahun-tahun Bang, bahkan berpuluh-puluh sampai sekarang. Itu konon ceritanya nenek itu katanya biasanya disebutnya dipanggilnya si emak seharusnya, karena kita kemarin kan nggak tahu ya. Konon ceritanya singkatnya itu nenek itu kenapa tinggal di situ karena dulu tuh nenek itu kehilangan seorang anak. Ya kan, kisahnya gitu ya. Iya, kehilangan seorang anaknya di sekitaran Danau Regulo. Nah, makanya sampai saat ini nenek itu mungkin masih tinggal di gubuk itu, mungkin masih menunggu seorang anak-anaknya yang hilang dulu, mungkin Bang Hilmi. Oke, gitu. Bang Yan. Ceritanya ditahan dulu. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi ya Bang Yan ya. Siap. Untuk sahabat pada horor, kita akan lanjutkan cerita Bang Ian saat mendaki di Gunung Semeru setelah pada horor yang mau lewat ini. Next kita setelah pendaftaran kita melanjutkan perjalanan dari pos Ranupani, kita rencananya menuju tempatnya camp kita selanjutnya itu ke Ranukumbolo. Selama perjalanan pos 1, pos 2, Ratu Rejeng normal, akhirnya kita sampai di pos Ranukumbolo itu pukul jam 3-4 sorean lah Bang. Jam 3-4 sorean. Normal kita melakukan ngecamp di sana. Emang pada dasarnya biasanya para pendaki itu dari pos Ranupani tujuan pertamanya ngecamp itu di Danau Ranukumbolo. Ya, sekalian menikmati pemandangan alam di sana. Next selesai kita istirahat di sana sampai Ranukumbolo. Kita istirahat, kita bercengkrama normal selama di Gunung Ranukumbolo. Malam hari pun normal, kita istirahat, lanjut ke hari keduanya Bang. Kita melakukan prepare barang-barang untuk melakukan melanjutkan proses jalur pendakian selanjutnya. Ya. Itu Bang Yan ada di pos berapa tuh Bang Yan? Itu Ranukumbolo itu seingat saya itu pos 4. Pos 4 ya? Pos 4, itu masih di pos 4 ya. Lanjut dari Ranukumbolo kami bergegas melanjutkan perjalanan menuju tempat ngecamp selanjutnya Bang. Tempat ngecamp selanjutnya itu di Gunung Semeru itu yaitu Kalimati. Selama perjalanan itu dari Ranukumbolo kami melewati Tanjakan Cinta, Oro-Oro Ombo, ya kan, melewati pos Cemoro Kandang, ya kan. Nah, selama perjalanan dari Ranukumbolo ke Cemoro Kandang itu normal Bang Hilmi. Nah, setelah perjalanan dari Ranukumbolo, Cemoro Kandang, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju pos Jambangan, lalu ke Kalimati. Nah, di tengah-tengah perjalanan Bang, antara pos Cemoro Kandang
menuju pos Jambangan, itu kami memutuskan untuk istirahat bang. Istirahat di sana. Di kisaran area antara tengah-tengah pos Comoro Kandang sama Jambangan itu ada sebuah ruas area lah yang sedikit cukup lah buat kita istirahat. Untuk tim kita itu memutuskan untuk istirahat di situ. Selama di situ kita istirahat, selang kemudian di sini bang, tiba-tiba rame sebuah rombongan dari arah jalur Jambangan, mungkin entah itu dari Kalimati mereka ya, sebuah rombongan datang rame-rame sampai memapas seorang wanita. Nah, awalnya saya pikir itu cuman ya biasa lah bang ya di pendaki gunung, kalau misalnya ada yang dipapah itu kemungkinan hipotermia atau ya mungkin dia sedang sakit, sedang lagi butuh pertolongan, ya kan. Ternyata bukan bang Ilmi. Nah di sini ya kan kami merasa agak sedikit was-was lah karena ternyata yang dibawa rombongan itu ternyata seorang wanita yang sedang kerasukan. Dan, dari pos yang atas atau dari jalur atas ya? Entah itu mulai kerasukannya dari Jambangan atau dari Kalimati. Pokoknya arah mereka mau turun ke Ranukumbolo atau mau evakuasi mau ke pos Ranupani. Nah, sempat mereka rombongan itu berhenti juga, istirahat juga mungkin karena mungkin perjalanan dari Kalimati, Jambangan ke Comoro Kandang ke menuju ke Ranukumbolo itu cukup panjang, makanya mereka juga memutuskan juga istirahat di situ juga karena memang areanya luas ya kan. Nah, ternyata di situ rombongan tersebut berusaha untuk menandakan seorang wanita itu yang kesurupan itu ya kan. Nah singkat cerita tim kami Bang Irfan itu sebelum niat membantu ya, itu Bang Irfan memutuskan untuk membagi dua kelompok kita. Sebagian kelompok kita itu jalan duluan, yang sekiranya masih fit, ya kan? Karena takut kesorean, kita juga harus sudah ada orang di sana yang membuka tenda untuk ngecamp, ya kan? Makanya kelompok kita dibagi dua, Bang. Sebagian dibagi dua di situ, yang masih istirahat, saya, Nadia, Bang Dika, Bang Irfan. Untuk Bang Fian sama kelompok lain, sama adik saya juga termasuk, ya kan? Mereka jalan duluan, yang fisiknya masih bisa melanjutkan perjalanan. Nah, singkat cerita, ternyata Bang Irfan juga ikut bergabung sama rombongan tersebut, bermaksud berniat membantu seorang wanita itu yang sedang kerasukan. Dan ternyata sekian lama dibantu Bang Irfan sama teman-temannya mereka, rombongan mereka juga, entah itu mereka dibaca-bacakan ayat Al-Quran atau segala macem, ternyata wanita itu nggak sama menyadarkan diri juga gitu. Nah di sini ya kan, karena saya bahasanya kan kesel Bang ya, saya tuh kenapa sih gitu ya kan harus selama itu orang kerasukan gitu ya kan. Itu saat kerasukan itu ada interaksi nggak dari yang roh yang memasukin? Ada Bang, wanita itu teriak-teriak orang muli, orang bahasa Jawa itu apa ya, nggak mau pulang. Orang mulai, saya juga kurang paham tidak ya. mau pulang. Mau pulang ya kan, sambil teriak-teriak lah ya kan. Nah, saya di situ juga sebagai, ya mohon maaf, sebagai seorang yang punya iman gitu kan, kesel juga Bang kan. Sekuat apa sih makhluk halus itu sampai dibacain itu aja nggak selesai gitu ya kan. Sampai saya memutuskan tuh dengan bodohnya saya gitu ya kan, karena saya pikir juga saya belum sholat zuhur waktu itu Bang ya. Saya melakukan sholat zuhur itu di kerumunan orang yang sedang melakukan pertolongan itu Bang. Di depannya wanita yang sedang kesurupan. Saya melakukan sholat zuhur Bang ya kan. Entah dibilang itu hal yang bodoh, ya emang posisinya yang saya bisa lakukan ya seperti itulah ya kan. Kebetulan saya belum sholat zuhur ya kan. Saya sholat zuhur itu di depan gitu ya. Sholat zuhur itu di depan orang yang kerasukan itu Bang ya kan. Ya saya entah itu saya melakukan hal yang bodoh, ya intinya saya mau ibadah, siapa tahu ya sedikit bisa membantu lah gitu ya Bang. Benar. Ya alhamdulillahnya saya selesai sholat gitu ya. Entah itu nggak tahu mungkin emang dasarnya pertolongan dari teman-teman mereka termasuk Bang Irfan juga, nggak tahu mungkin ya bisa sholat saya juga bisa ngebantu juga, mudah-mudahan gitu ya kan. Ternyata ya alhamdulillah sih Bang, setelah saya sholat saya duduk lagi samping Nadia, sambil bilang Nadia jangan melamun ya kan, takut kamu kenapa-napa. Enggak kok, kata dia.
Nah setelah selang berapa saat wanita itu tertidur bang. Tertidur. Saya pikir alhamdulillah lah. Nah pada saat wanita itu tertidur ternyata selang berapa saat ada wanita lain yang kesurupan bang dari rombongan mereka tersebut. Gitu. Berpindah gitu. Berpindah, iya. Yang tadinya kesurupan sadar terus roh itu pindah. Pindah ke rombongan mereka lagi yang ada seorang wanita juga pindah. Cuman pada saat pindah ke wanita tersebut itu nggak bertahan lama. Ya kan, ya kisaran 1 menitan lah pindah lagi ke wanita tersebut. Pindah yang lagi tadi. ke yang pertama. Yang pertama, ya kan. Nah, dengan interaksi yang sama, orang mulai itu. Enggak, kalau yang pertama cuma teriak-teriak doang lemes. Teriak-teriak lah kayak orang kesurupan, lemes, tiba-tiba langsung tertidur. Saya bilang kan pindah ke wanita yang satunya lagi nggak terlalu lama. Tapi pada itu pindah lagi ke wanita teriak-teriak lagi, orang muli, ya kan. Ya, mungkin begitu ya bahasa Jawanya kalau saya nggak salah ya. Benar. Tahu saya mah artinya nggak mau pulang, gitu ya kan. Benar. Nah, udah setelah itu saya memutuskan untuk bilang ke Bang Irfan, mohon maaf ya kan, saya takut Nadia kenapa-napa gitu ya kan, takutnya ya saya nggak mau kejadian sama Nadia juga ya kan. Gimana kalau saya sama Nadia jalan duluan gitu ya kan, nyusul tim yang sudah berangkat ke jalur selanjutnya ke Kalimati. Akhirnya Bang Gian memutuskan untuk jalan dengan teman Bang Gian perempuan itu. Meninggalkan orang yang kesurupan itu. Iya, karena saya juga nggak takutnya karena mohon maaf roh itu pindah ke wanita rombongan yang satu, takutnya saya khawatir pindah ke Nadia. Benar, ya kan? benar. Akhirnya Bang Gian memutuskan untuk jalan. Jalan dulu sama Nadia, ya kan. Bang Irfan juga kebetulan, yaudah kalau misalnya Bang Ian duluan sama Nadia, saya mau bantu wanita ini sama Bang Dika turun ke Ranukumbolo buat membantu memapah mereka sampai Ranukumbolo. Dan singkat cerita saya berpisah lah sama rombongan yang tadi kan, saya juga khawatir Nadia kenapa-napa. Singkat cerita saya sama Nadia jalan menjalani perjalanan menuju pos Jambangan. Di tengah perjalanan itu aneh bang, ya kan. Anehnya sih sebenarnya mungkin perasaan saya aja ya, karena setelah kejadian itu saya tuh perhatiin hanya pendaki buat rombongan yang lain banyak yang lulu layang hanya lewat saja melanjutkan perjalanan ke pos Jambangan melalui Kalimati. Tadinya rame bang. Pada saat memutuskan saya perjalanan bersama Nadia ya kan, kok tiba-tiba kok saya seolah-olah kok cuma jalan berdua selama perjalanan dari tempat kejadian itu menuju pos Jambangan lalu Kalimati itu. Saya cuma berdua doang sama Nadia. Oh, padahal sebelumnya itu ada lalu lalang orang. Iya, gitu. Lalu lalang orang ya kan. Nah, di situ saya masih khawatir. Nah, saya berusaha ya berdoa semampu saya buat keselamatan saya juga teman saya Nadia ya kan. Nah, saya pikir, nah si Nadia ini kok tumben jalannya kok cepet gitu ya kan. Bukan kayak Nadia yang biasanya sebelum dalam perjalanan sebelumnya gitu ya kan. Bisa cepet. Mudah istirahat ya kan. Nah, saya pikir mungkin Nadia ketakutan ya kan, atau mungkin Nadia mungkin udah nggak sabar pengen ketemu kelompok di sana gitu, atau udah capek pengen buru-buru istirahat. Singkat cerita kita nyampe pos Jambangan lalu menuju mencari tempat ngecamp teman-teman kita yang sudah buka tenda duluan. Terus yang Nadia itu lari kencang dan lebih cepat dari Bang Ian itu ternyata apa yang disebabkan tuh Bang Ian? Ya itu saya tanya, Nadia tumben, saya bilang Nadia mau buru-buru banget katanya kan. Masian saya mau ngomongnya nggak enak katanya kan. Saya itu sebenarnya tuh kebelet pipi. Saya pikir kenapa bang? Bikin ada hal-hal yang horor ya. Kan? Yang diakibatkan dari tadi ngelihat orang yang kesurupan itu ya. Saya pikir dia ketakutan. Saya juga jadi was-was kan. Ngeliat Nadia kok jadi jalannya cepet sekarang gitu ya kan. Nah yaudah singkat cerita. Akhirnya sampai di ini sampai ketemu sama teman-teman kita yang kelompok 1 buka tenda. Kami juga bebenah lah ya, beres-beres. Selang berapa saat Bang Irfan dan Mandika yang ngebantu wanita yang tersebut memapah wanita tersebut menuju ke Ranukumbolo. Emang kan tadi kan saya dengar juga katanya mau mapah wanita ini karena gak kondusif, karena gak sadar-sadar lagi gitu ya kan. Mencoba membawa wanita tersebut yang kesurupan turun ke Ranukumbolo, karena Ranukumbolo itu kan ada pos yang di situ ada orang berjualan, mungkin orang pribumi, mungkin bisa ngebantu gitu ya bang ya. Ya alhamdulillahnya kata Bang Irfan juga, cerita Bang Irfan katanya alhamdulillah di sana sadar, udah tertidur, udah istirahat wanita tersebut. Nah saya nanya, abang nanya nggak bang? Katanya kan kok bisa kesurupan, kenapa? Itu wanita itu ceritanya Bang Irfan ya kan, selaku teman saya dari Malang yang ngebantu turun ke Ranukumbolo.
itu katanya wanita itu emang posisinya udah kesurupan di Kalimati ini gitu, di Kalimati tempat kita ngecamp di Berarti area sudah kesurupan di Kalimati itu ya. Makanya karena mungkin dari rombongan mereka, karena ini wanita ini nggak kondusif, mungkin dibawalah turun ya kan. Nah saya tanya kenapa bang, katanya kan enggak, wanita itu memang dari sini emang sebenarnya nggak boleh pulang sama kerajaan di sini gitu. Oh di sini saya bilang ada kerajaan bang, iyalah setiap tempat itu pasti ada penghuninya gitu, kata Bang Irfan. Mungkin dari salah satu penghuni itu ingin korban yang kesurupan itu tidak ingin pulang gitu ya. Mungkin karena kan bahasanya kan orang nggak mau pulang, mungkin bener kata Bang Hilmi itu. Ternyata kata Bang Irfan juga salah satu penghuni kerajaan sini ada yang suka sama wanita itu. Makanya pas saat mau pulang wanita itu mungkin ditahan lah sama penghuni situ ya kan. Oke, singkat cerita dari wanita tersebut yang kesurupan, kami sudah berkumpul semua, kami istirahat. Alhamdulillah waktu itu sempat cerah, masih cerah bang, cerah sekali. Pas tepat jam 8 itu baru bang mulai turun hujan beserta kabut yang cukup tebal. Saya pikir mungkin hujan cuaca seperti ini tidak terlalu lama ya. Kan? Nah, singkat cerita kami memutuskan untuk istirahat karena juga cuaca kan buruk kan, untuk persiapan kita summit attack menuju puncak Mahameru kan, sebelum melanjutkan perjalanan dari Kalimati ke Arjopodo menuju ke Lik batas PT Gasi, lalu melanjutkan perjalanan yang berpasir kan cukup melelahkan. Makanya kami memutuskan jam 8 itu semua kompak istirahat, nggak ada yang begadang atau yang nggak ada yang apa. Singkat cerita, kami sebagai cowok yang biasa mengecek situasi itu mulai jam 12 malam. Termasuk Bang Irfan selaku teman kita yang membantu kita lah. Maksudnya instruktur atau guide kita lah ya. Ya kan. Membangunkan beberapa cowok termasuk saya, Bang Ian mau ikut kontrol nggak? Ya kan? Kita keluar itu jam 12 malam untuk kontrol cuaca Bang. Ternyata cuaca malam itu emang nggak bersahabat, tetap hujan, tetap berkabut, sampai kita senter pun juga jarak 1 meter itu senter kita mantul Pak. Mantul ya, karena begitu ekstrimnya cuaca cuaca kabutnya cukup tebal. Kata Bang Irfan ya udah tidur lagi. Berarti akhirnya tidak memutuskan untuk tidak lanjut ya? Iya, untuk lanjut itu emang jadwal kita jam 2. Jam 12 itu kita cuma ngecek situasi, ternyata kita tunggu sampai jam 2. Kita nggak tidur kan, kita ngobrol sama Bang Irfan, katanya kan, kata Bang Irfan juga kalau sampai jam 2 kita cuacanya seperti ini, mohon maaf, kata Bang Irfan ya kan, kita nggak bisa melanjutkan perjalanan ke atas, ya kan. Ternyata benar, sampai jam 2 pun juga cuaca nggak membaik Bang Irfan, maaf Bang Ilmi. Nah setelah Bang Irfan ngomong, setelah jam 2 tiba, Bang Irfan ngomong minta maaf semuanya, saya cuma bisa ngantar kalian sampai Kalimati, sampai Kalimati. Saya nggak bisa nerusin perjalanan ngebawa kalian sampai puncak Mahameru karena cuacanya tidak baik, cuaca buruk ya, tidak baik untuk melakukan pendakian selanjutnya. Nah tapi pada saat selesai ngomong, teman-teman sebagian ada yang maklumin ya kan, ada yang ngerti, termasuk saya juga ngerti awalnya ya kan. Nah kita sempat masih ngopi kan, namanya kita juga masih mau nikmatin suasana dingin di sana ya kan, ngobrol. Ternyata saya ngelihat ada sebagian kelompok rombongan dari nggak jauh dari tempat ngecamp kita gitu ya kan, cukup banyak. Mereka persiapan untuk pendakian Bang di cuaca seperti itu. Nah saya ngeliat kisaran hampir 20 orangan lah ya, 20 orangan, sekitaran 20 orangan ya kan, 20 orangan lebih lah ya kan, melakukan pendakian Bang, pendakian. Tapi untuk terus lanjut gitu ya. Tapi saya ngeliatnya cuma rombongan itu doang. Setelah itu kan kami memutuskan untuk istirahat tidur, karena udah mungkin cuaca makin dingin kan atau gimana, kita butuh juga kehangatan, masuk ke tenda istirahat tidur. Ternyata setelah pagi kita bangun, beres-beres, prepare untuk pulang lah Bang ya, karena emang posisinya mungkin kita nggak digerakin hari itu untuk menuju puncak Mahameru. Ternyata ada teman saya Bang yang nyolek saya, Bang Ian yakin mau pulang, kan. Sebenarnya juga Bang sayang gitu, saya jauh dari Jakarta gitu ya kan. Bang Ian mau nggak nginep semalam lagi di sini? Kita nggak usah ikut rombongan Bang Irfan katanya kan untuk turun. Bang boleh, saya bilang kan. Ya kita ngomong aja sama Bang Irfan sebab tahu diizinin.
ngomong lah kita ya kan. Nah, termasuk Bang Heri juga kan jauh dari Kalimantan, ternyata dia juga mau ikut untuk nginep semalam lagi. Ya kan, ngomong sama Bang Irfan, Bang mau izin kami, saya, Angga, adik saya, Bang Heri, Bang Yuda, Bang Dika, itu berlima memutuskan untuk nggak pulang ikut rombongan. Kami berusaha untuk nginep semalam lagi, berharap kami bisa muncak di Puncak Mahameru. Siapa tahu malam nanti kita bisa mendapatkan cuaca yang baik. Pada saat itu juga cuaca masih buruk Bang, masih berkabut. Sedangkan rombongan yang baru datang juga masih ada waktu itu buat summit attack nanti malam. Nah setelah kita minta izin sama Bang Irfan, ternyata Bang Irfan cuma bisa bilang, ya udah kalau misalnya kalian mau nginep semalam di sini, silakan. Cuman sebenarnya saya nggak mengizinkan, pihak pos Ranupani juga nggak mengizinkan, ya kan. Intinya kalian tanggung resiko sendiri, ya kan. Nah nanti KTP kalian, identitas kalian kami serahkan ke pihak pendaftaran, ya kan. Karena ini mau kalian siap nanggung resikonya sendiri. Nah kami memutuskan, saya dan adik saya dan juga teman-teman saya, yaudah saya siap nanggung resikonya. Akhirnya stay di sana ya. Nah akhirnya kita sebelum berpisah kita ngobrol sebentar, ya kan, ngobrol sebentar sama teman-teman sebelum pamit, ya kan, termasuk ngomong gua sama teman-teman wanitanya, mohon maaf kita bukan, ya intinya bukan nggak solidaritas, ya kan, intinya mungkin inilah kami gitu ya kan. Nah dapat juga tadi berpisah kita ngobrol sama yang wanitanya juga, mohon maaf ternyata sebelum berpisah sedikit cerita dari teman-teman wanita kita Bang. Yaudah Bang Ian, hati-hati aja ya kan, di sini kami juga pulang karena banyak kegiatan juga di tempat tinggal. Ketika kami harus bekerja, kita juga nggak bisa ikut Bang Ian untuk yang sama lagi. Intinya Bang Ian hati-hati di sini karena juga kami mohon maaf Bang Ian, mau cerita nih Bang Ian katanya kan, sempet Tika cerita Bang. Jadi waktu itu Nadia cerita bahwa pada saat maghrib itu kata si Tika, Bang Ian hati-hati katanya kan, soalnya semalam waktu menjelang maghrib ini mendengar suara sinden sama suara gamelan. Kata dia kan, Bang Ian denger nggak katanya kan. Saya sih enggak, saya tanya sama adik saya ya kan, Angga itu dengar gamelan katanya kan. Enggak Bang, enggak katanya kan. Nah sudah juga enggak katanya, nggak dengar, berarti yang cewek doang nih yang denger Bang. Jadi kan emang Nadia kenapa? Nadia emang dengar katanya kan. Iya Bang, kita kan satu tenda katanya kan, kita dengar, kita tuh nggak bisa tidur sebenarnya semalam itu tuh kita tuh nggak tidur katanya kan. Penuturan yang temen cewek Bang Ian, kan Bang Ian sendiri pun nggak denger ya. Bang Ian keluar malam pun sama si Bang Irfan sama teman-teman cowok yang lain keluar juga, kami itu sebenarnya tenda nggak tidur karena menjelang maghrib kemarin itu kami emang udah ngedengar hal yang aneh gitu, kok di tengah hutan ada suara gamelan sama suara sinden. Sedangkan kata si Nadia juga katanya sebelah Nadia katanya Bang Ian, di tempat tenda saya itu sebelahnya tuh kayak ada orang tidur sederan saya di luar sebelahnya. Masa iya, saya bilang gitu kan. Ya udahlah, saya pikir ya mungkin perasaan kalian aja lah seperti itu ya kan. Udah kalian hati-hati di jalan ya, kita mohon maaf ya kan, kita nggak bisa gabung turun keluar. Singkat cerita, tim kami yang turun belum turun sih Bang, sebenarnya mereka masih berkemas. Ternyata setelah kami membereskan tenda sebelah kami, ya kan, kami itu ngelihat ada seorang lelaki Bang, 2 orang. Dia tuh diam, sedih, ngeliatin jalur pendakian terus Bang. Ada 2 orang tuh, 2 orang pendaki. Cobalah ya kan, saya tanya, Assalamualaikum Bang, kan, mohon maaf nih, Abang saya perhatiin dari tadi berdua kok diem aja sambil ngeliatin jalur pendakian, ya kan, yang mau menuju ke Arjupodo kan, menuju ke jalur pendakian kita menuju puncak lah ya kan. Puncak, ya. Mohon maaf Bang katanya kan, teman kami belum turun katanya kan. Nah di situ saya bilang astagfirullahaladzim. Mungkin itu yang Bang Ian lihat di waktu sebelum Bang Ian naik ke atas ya, itu rombongan yang naik ke atas itu kali ya itu ya. Bukan Bang, ini beda lagi. Beda lagi ya kan. Nah, sempat saya tanya,
berapa orang bang? 1 bang, teman saya katanya kan belum turun, katanya kan makanya di sini kami nungguin dari malam kok nggak turun-turun. Siapa bang namanya? Charles, ya kan? Saya bilang astagfirullahaladzim. Ya udah bang, mungkin karena cuaca buruk mungkin agak sedikit lama lah, ya kan? Ya mungkin mudah-mudahan mereka emang posisinya nyampe puncak. Karena Itu kan waktu bercengkrama sama 2 orang pendaki juga itu jam berapa tuh bang? jam 6 pagi bang. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi lewatan lah ya kan. Itu kan posisinya kalau misalnya pendaki emang bisa nyampe puncak, itu mereka di sana masih foto-foto juga, ya kan. Cuman posisinya karena posisi cuaca buruk mereka khawatir bang. Ya kan. Nah disitulah saya kenalan kan. Itu bang mohon maaf saya kenalan lah. Nama abang siapa ya kan. Nah nama abang itu satu temannya itu Welly dan Bang Kidoy dari Palembang katanya kan. Ya udah dah singkat cerita. Berarti yang temannya itu kemungkinan besar naiknya di malam hari itu. Nah malam hari, nah kan saya bilang, ya udah bang, saya nggak sempat cerita lama kan, karena juga saya kan mau pamitan sama teman saya mau turun ya kan. Ya udah bang, saya tinggal sebentar bang ya, semoga Charlesnya nanti juga turun, kok masih jam 6 pagi, siapa tahu masih ada di atas gitu ya kan. Sempat singkat cerita, saya pamit teman-teman saya, sekalian juga saya ceritakan sama Bang Irfan, mohon maaf itu tadi ada teman baru kita, Bang Welly sama Bang Kidoy dari Palembang, temannya satunya belum turun, gitu. Nah singkat cerita Bang Irfan, yang benar katanya kan, nyamperin lah 2 orang itu, ya kan. Yang benar bang, temennya naik jam berapa katanya, kisaran jam 2 lewatan bang, katanya. Barengan sama rombongan bang, katanya rombongan kan. banyak itu. Sama rombongan banyak tadinya bang, di sebelah sana kan ngecamp sama rombongan sana. Nah rombongan sana kan itu udah pada turun bang. Saya sempat nanya, kata si Bang Welly, ya kan. Saya kan juga ikut Bang Irfan dong, nemenin dia. Karena kan yang awal kenal sama Bang Kidoy, sama Bang Welly kan saya dong, ya kan. Nah saya sudah nanya bang sama rombongan yang 20 orang lebih itu, ya kan. Ternyata katanya dari rombongan mereka itu nggak ada pendakian lain sampai mereka turun, nggak lanjutin perjalanan karena cuaca buruk, sampai turun naik lagi itu nggak ketemu ada pendaki yang naik gitu naik ya. lagi ya kan. Nah, kata si Bang Kidoy sama Bang Welly, tadinya sih si Charles bareng sama yang di tenda ini bang, dia nunjuk ada satu tenda ya kan yang tidak berpenghuni. Ya nggak berpenghuni, udah kerendam air bang kan. Oh berarti yang belum turun 3 orang kata Bang Irfan gitu kan. Iya bang, teman saya Charles ini bareng sama 2 orang ini katanya kan. Singkat cerita, ya udah mohon maaf izin saya mau turun, nanti informasinya mungkin saya sampaikan ke pihak pos Sanupani gitu ya kan, untuk penanggulangan selanjutnya ya kan. Karena posisinya gini bang, ya mungkin Bang Irfan menyampaikan karena posisinya Bang Irfan nggak bisa ngasih kabar karena kan di gunung kan nggak ada sinyal ya bang ya. Jadi ya kita berharap informasi yang dikasih temen baru kita ini Bang Kidoy sama Bang Welly disampaikan sama Bang Irfan. Ternyata kita pamit, Bang Irfan izin pulang sama rombongan kita sama teman-teman kita yang wanita yang lainnya, sama satu juga si Rido, satu cowok ya kan, sama Bang Irfan juga turun pamit. Singkat cerita mereka turun nih bang ya. Intinya kan saya kan empati juga bang, maksudnya kan juga saya masih pengen ngobrol lah sama Bang Welly, teman baru kita ini kan, teman saya juga baru, sama Bang Kidoy. Bang, yaudahlah ya kan, nggak usah dipikirin juga, kita tunggu aja, ini pun juga kan masih pagi, mencoba menenangkan kan loh bang ya. Udah singkat cerita, kami sarapan pagi, saya tanya sama Bang Kidoy, sama Bang Welly udah makan apa belum? Bang Kidoy udah makan apa belum? Belum sih bang, saya dari malam nggak bisa makan, ya kan, mikirin si Charles ya kan. Nah yaudah dah, ya gini bang, kita logistik masih cukup, abang ikut makan bareng kita aja, gitu ya kan. Saya masih ada sih bang, mie rebus, tinggal 2 katanya kan. Yaudah nggak apa-apa kita jadikan sayur, gitu ya kan. Nanti untuk makan selanjutnya abang ikutin kita aja, kebetulan logistik kita masih banyak, ya kan. Singkat cerita, mereka makin gelisah setelah siang Charles nggak turun, sampai sore nggak turun, mereka semakin gelisah. Pas menjelang maghrib itu mereka sedikit udah mendingan bang, maksudnya udah sedikit senang lah, udah bisa mau diajak ngopi, makan juga udah banyak. Awalnya pagi itu mereka makan sedikit bang, nggak habis, ya kan, karena ya mungkin satunya masih sedikit nangis, sedikit sedih, ya kan. Nah, mikirin temennya yang si Charles itulah yang belum turun. Singkat cerita, kita sempat foto-foto karena pada saat itu menjelang maghrib cuaca cerah bang. Seperti waktu kita sampai ke Kalimati di hari sebelumnya, ya kan. Berharap alhamdulillah cuaca cerah di maghrib, mudah-mudahan nanti malam cerah kita bisa cobalah sekalian
melakukan pendakian, siapa tahu bisa ketemu sama Charles dan Dari Bang Charles. iya sampai ketemu Bang ya. Charles sama temen yang belum turun juga nih, ada 2 orang nih yang di tenda ini nih ya kan. Nah ternyata singkat cerita jam 8 kita makan, setelah makan kita istirahat. Nah teman saya Bang Heri ngomong sama Bang Lika, Bang Ian, Bang Ian bisa nggak katanya kan tidur aja nemenin mereka di tenda mereka gitu. Kita juga khawatir kan, soalnya dari tadi tuh mereka tuh masih bengang-bengong, diem ya kan. Ya Bang Ian ajak ngobrol lah, takutnya juga kan kita nggak tahu bakalan terjadi apa kan, karena orang kalau misalnya pikiran kosong kan banyak hal-hal yang nggak diinginkan yang terjadi ya kan. Ya udah Bang, oke. Nah saya sempat tuh nyamperin tenda mereka berdua, Bang Willy, Bang Kidoy. Assalamualaikum Bang, ya kan. Assalamualaikum Bang, ya kan. Waalaikumsalam Bang, izin boleh nggak saya nemenin abang di tenda abang gini katanya kan. Oh yaudah Bang Ian, nggak apa-apa, silakan masuk katanya kan. Nah saya diizinkan masuk. Saya sambil ngobrol kan, abang dari mana? Ternyata dari Palembang, dari ini berangkat. Emang posisinya janjian, mereka juga dari sebelumnya dari gunung ketemu gunung, akhirnya janjian buat ngedaki bareng di Gunung Semeru. Ngobrol, nggak cerita, karena waktu sudah larut malam jam 10-an. Kami memutuskan untuk istirahat. Sambil bincang-bincang lah ya, perkenalan. Nah, setelah berapa saat Bang, saya itu nggak lama kemudian sekitaran jam 10 lewat, jam 11-an, jam setengah 12-an itu, saya emang posisinya emang orangnya juga suka begadang kan, nggak suka tidur sore, gak gampang tidur sore, apalagi kalau di alam gitu kan. Kan saya nggak sengaja, saya ngeliat sebelah kiri saya, matanya Bang Kidoy melotot. Matanya Bang Kidoy itu melotot. Saya khawatir, takutnya dia kenapa-napa gitu ya kan. Karena coba saya tegur, masih memikirkan teman yang belum pulang ya. Coba saya senggol, saya tegur, Bang, kenapa? Saya bilang gitu ya kan. Bang, kenapa? Dia sempat nggak ngeh. Saya agak sedikit tegang di situ ya kan. Saya tarik aja tangan satunya, Bang, kenapa? Maaf Bang Ian katanya kan. Saya mikirin Charles gitu ya kan. Kok belum pulang Bang? Ya kan. Dia sambil nangis gitu ya kan. Kenapa Bang Charlesnya katanya? Siapa Charles katanya kan? Kenapa Charles ya kan? Ya sabar aja Bang, mudah-mudahan Charlesnya kenapa-napa gitu ya kan. Dan ya udah Bang, istirahat, sabar ya kan. Istirahat Bang. Ya Bang Ian, maaf Bang ya jadi ngeganggu. Apa Bang ya kan. Saya di situ agak sedikit jadi mulai was-was tuh ya kan, mulai agak sedikit takut lah Bang ya. Nah setelah kejadian itu Bang, kan Bang Kidoy kan langsung ngebalikin badan. Nah, maksudnya langsung beginilah ya, ya kan. Saya mikir begini Bang, saya tuh baru mikir, iya saya kan tidur di tendanya orang yang belum tahu kabarnya gitu. Entah Charles ini masih sehat atau ya mohon maaf Bang ya, amit-amit, kita juga bukan hal yang kita inginkan kan. Tapi Bang Ian sempat bertanya nggak sama Bang Kidoy ya tentang kenapa Charles ini memutuskan untuk naik dan meninggalkan 2 orang temannya ini gitu. Apa yang menyebabkan atau apa yang membuat Bang Charles itu tetap melanjutkan naik dan meninggalkan teman yang 2 orang itu? Alasan utamanya apa sih Bang Charles itu? Ya alasan utamanya sih intinya itu saya tanya sih katanya ambisi Bang. Ambisi. Charles itu orangnya ambisi. Katanya emang posisinya Semeru itu kalau dia sampai ke puncak Semeru itu terakhir dia mendaki gitu. Ada ucapan itu ya, bahwa kalau misalkan dia bisa menaklukkan Gunung Semeru, dia tidak akan kembali lagi ke Gunung Semeru. Satu nggak kembali ke Gunung Semeru, juga kata ceritanya Bang Kidoy sama Charles itu, Bang Kidoy sama Bang Welly ya, ceritanya Bang Kidoy sama Bang Welly itu katanya ya dia mau gantung carrier gitu Bang, makanya dia ambisi banget. Ambisi banget ingin menaklukkan Gunung Semeru ya. Nah, itu dengar cerita dia waktu siang hari lagi. Yang menyebabkan Bang Charles itu memutuskan untuk naik sendiri gitu ya. Mungkin dia terlalu ambisi. Ya. Nah singkat cerita Bang ya, lanjut. Saya tuh mikir ya kan, di tenda itu saya tuh ada di tenda yang orangnya tuh ya nggak jelas keberadaannya gitu, masih sehat atau mau ya amit-amit lah Bang ya, sesuatu hal yang kita nggak inginkan ya kan. Di situ saya mulai khawatir, makanya juga satu hal yang bikin saya nggak bisa tidur ya seperti itu. Oke lah, saya singkat cerita saya nggak mau mikir hal seperti itu. Saya berharap juga Charles juga masih sehat-sehat aja bisa ya. Kembali gitu ya.
Sempat saya tertidur bang sebentar, tidur sebentar itu kisaran jam setengah 1 menjelang jam 1-an itu giliran Bang Weli bang yang bergurau. Mimpi lah, kalau orang mimpi itu gimana sih, suka aw-awan sendiri ya kan, suka ngomong-ngomong gak jelas sendiri. Ternyata karena semakin jeritan berguraunya semakin kenceng ya kan, saya sontak dong langsung, bang bangun, bangun bang, kenapa? Ini kan dia langsung nyebutkan, astagfirullahaladzim Bang Yan, makasih Bang Yan, kata dia kan. Iya kenapa bang? Maaf bang, mimpi buruk ya kan. Udah bang, istighfar katanya kan. Nah di situ saya nggak mau nanyain mimpi buruk apa bang. Oh, saya juga bang Yan. Saya juga kan kalau misalnya dia cerita, takutnya emang benar mimpi buruk, ketemu hal-hal yang emang menyeramkan gitu ya kan. Saya juga kan bahasanya kan orang yang nggak pernah mau kepo sama masalah misteri gitu ya kan. Emang kepo berani kalau siang hari, kalau misalnya malam hari juga saya takut orangnya gitu ya kan. Nggak mau nanya-nanya lah gitu kan. Mungkin nanti saya tanyain, emang biasanya saya tanya ya setelah pagi atau apalah nanti ya kan. Oke lah, semua kondisi, Bang Weli juga udah tidur, Bang Weli udah tidur. Saya ini yang belum bisa tidur bang, udah jam setengah 1 ya kan. Saya coba relax ya kan, biar bisa tidur. Setelah berapa saat itu saya perhatiin kok ada kayak sesosok ranting pohon, cuman panjang bang, tinggi. Di mana itu bang? Di depan tenda saya gitu. Iya, jujur saya nggak bohong ini. Ya kan, cerita saya ini ya kan. Jadi Bang Yan sebelum tidur melihat sosok di depan tenda itu tinggi besar. Iya. Sebenarnya sih intinya saya nggak berpikiran itu sosok setinggi besar bang ya. Saya bilang kan tadi kan ranting, sebuah ranting panjang ya kan. Ya panjangnya itu tinggi gitu ya kan. Itu tuh bolak-balik bang. Kayak bedoyong-bedoyong begini. Nah, sedangkan saya mikir emang ada ranting sampai bolak-balik begitu, sedangkan angin nggak ada. Sedangkan gitu. Angin itu nggak ada di situ saat itu. Sedangkan tadi juga nggak ada namanya bahasanya ranting itu ada di tengah, ada di depan tenda gitu loh. Ya biasa polos aja. Kok tiba-tiba kok ada kayak sebuah ranting panjang bergoyang-goyang gitu loh, seperti orang bolak-balik, seperti bayangan gitu di dalam tenda untuk keluar tenda, kan gitu. kalau misalnya kita dalam tenda itu kan kayak misalnya kalau misalnya ada pohon itu kelihatannya kan hitam besar ya kan. Kalau ini enggak, semacam kayak ranting aja gitu panjang ya kan, cuman panjang itu kayak berdoyong-doyong gitu, kayak seperti orang bolak-balik. Tapi gitu. Warnanya apa? Hitam atau putih? Hitam, pasti terlihat hitam karena kita kan dalam tenda. Ya udahlah, saya pikir lah paling ranting gitu ya kan. Saya kan orangnya nggak pernah mau berpikir negatif di alam gitu ya kan. Nah, paling ranting gitu ya kan. Akhirnya Bang Yan tidur tuh. Nah, singkat cerita, 2:30 saya coba cek cuaca. Saya bangunin teman saya yang di tenda sebelah, bang bangun cek cuaca. Kan, oh iya gimana Bang Yan, masih hujan, kabut katanya kan. Ya udahlah Bang Yan, tidur aja ya kan. Kayaknya juga kita nggak bisa ngedaki, malah ini mungkin kita bukan rezekinya kita lah bisa mencapai puncak Mahameru katanya kan. Gak usah dipaksain Bang Yan, udah tidur aja. Dari salah satu teman kita, entah itu dari tenda itu kedengaran suara Bang Yuda atau Bang Dika ya kan. Kalau Bang Heri kan orangnya dia, Mama adik saya kan orang dia ngikut aja lah bahasanya gitu ya kan. Ya udah, sontak singkat cerita saya memutuskan untuk masih ke tendanya mereka, Bang Kelly, Bang Weli sama Bang Kidoy. Gimana Bang Yan? Hujan Bang, kabut, mohon maaf Bang ya, kayaknya kita gak bisa muncak malam ini. Kita juga gak bisa ngebantu abang juga buat ya mencari Charles lah gitu. Terus abang tadi keluar, dia sempat nanya kan, terus abang keluar ngeliat nggak ada pendaki lain nggak? Yang nggak ada bang, pendaki lain di tenda-tenda sebelumnya nggak ada yang mau naik ya. Setelah mungkin mereka kan juga dengar ceritanya dari abang tadi siang lah ya kan, katanya teman abang kan belum turun dengan cuaca situasi yang sama seperti ini, maka juga mereka nggak ada yang mau nekat gitu naik. Nah, sempat itu Bang Weling ngulangin air mata ya kan. Saya bilang udah Bang, sabar kita istirahat kan. Oke, singkat cerita jam 5 pagi kita bangun, sholat subuh, baru sambil ngopi sambil ya nenangin diri lah. Bang Kido sama Bang Weli itu sambil nunggu temannya, itu saya bikin kopi sambil cerita. Ya saya sempat nanya lah Bang Weli ya, Bang Weli mohon maaf nih ya kan, kalau malam tadi kan Abang Weli kan mimpi nih ya kan, bisa cerita sedikit nggak ya kan, yang mimpi buruknya itu ya gitu ya kan. Iya Bang Ian, makasih banget nih kata dia kan, saya dibangunin kata dia kan. Saya benar-benar takut Bang, saya dikejar-kejar sama sosok tinggi besar Bang. Saya
kejar-kejar Bang, bener-bener saya tuh ketakutan, kata Bang Welly ya kan. Terus ya saya sempat Bang ketemu seorang wanita berkebemben, pakai kebemben. Kalau bahasa saya itu saya ngertinya kebemben itu kebaya. Ya, kemben di sini ya. Kayak kebaya kali Bang Welly sebenarnya. Iya Bang, kebaya sih kalau kata saya, kalau kata Jawanya mah mungkin kebaya ya. Iya. Kalau saya kan tahunya kan namanya orang seberang kebemben ya kan. Nah wanita itu kayak sinden Bang, selendang. Nah pada saat waktu saya dikejar-kejar sama sosok tinggi besar itu, wanita itu sempat bilang ke saya. Gitu Bilang kan. apa tuh Bang? Katanya udah tenang aja, dia baik-baik saja katanya gitu ya kan. Di dalam mimpi Dalam Bang Welly. Bang Welly Saya bilang, bahwa si perempuan sinden ini berinteraksi sama informasi kepada Bang Welly bahwa Bang Charles ya ya kemungkinan mungkin yang dimaksud nggak nyebutin nama, nggak nyebutin nama karena wanita ini temuin nama Bang itu cuma ngomong udah tenang aja, dia baik-baik saja. Mungkin dianya itu mengisyaratkan ya mungkin ke Bang Charles gitu ya kan. Nah cuman kan posisinya Bang Welly juga kan namanya orang habis kesurupan juga kan mikirnya kan waktu saya habis kejar-kejar besar kan gini kan. Nah Bang, mohon maaf Bang, ya kan jangan-jangan saya plesetin Bang, jangan-jangan orang tinggi besar yang ngejar-ngejar Abang itu yang di depan tenda tadi malam saya lihat Bang, Bang ya kan? ngelihat ya, Bang lihat apa tadi malam ya kan? Ya pas setelah Bang Welly bergurau itu, saya kan nggak tidur Bang. Emang saya posisi nggak bisa tidur. Saya juga was-was Bang. Karena kan saya kan tidur di tendanya Bang Charles yang nggak tahu kabarnya. Saya nggak ngomong begitu ya. Saya tuh ngelihat Bang di tenda sebelum Abang kesurupan itu, kesurupan bermimpi buruk itu. Saya ngelihat di depan tenda itu ada kayak semacam ranting bolak-balik gitu ya kan. Ya mungkin itu kali Bang yang ngejar saya Bang tadi Bang ya kan. Orang saya sampai ketakutan gak tahu arahnya larinya kemana ya kan. Itu Bangnya ngebangunin gitu kan. Oke, singkat cerita setelah cerita begitu alhamdulillah nggak lama kemudian Basarnas datang Bang. Jam berapa tuh Basarnas datang? Jam 7 jam 8 pagi lah. Jam 7 jam 8 pagi. Jam 8 pagi Basarnas datang beserta rombongan timnya ya. Ya mungkin informasi dari tim kita lah yang kemarin pulang itu menginformasikan ke pos bahwa ada 3 orang pendaki yang belum pulang gitu, belum turun dari jalur pendakian menuju puncak Mahameru gitu ya kan. Enggak singkat cerita semua pendaki dihimbau sama Basarnas untuk semuanya turun. Nah dia mencari siapa di sini temennya yang belum turun katanya kan. Nah Bang Welly ini Bang katanya Bang Welly Bang Kidoy. Oke. Untuk Bang Welly sama Bang Kidoy kalian turun ya kan. Kamu bikin laporan ke pihak posnya. Waktu Bang Welly sama Bang Kidoy turun bareng sama kita ke pos Ranupani karena seperti himbauan Basarnas kan semua pendaki yang ngecamp di sini semuanya turun harus meninggalkan batas pendakian sudah habis ya. Cuaca juga nggak baik kata dia kan. Singkat kami turun, selama perjalanan turun alhamdulillah baik-baik saja. Nah setelah nyampe pos saya sempat khawatir Bang. Khawatir itu karena kata Bang Irfan kan KTP saya ditinggalin di pos registrasi ya kan. Masalah saya ingat omongan Bang Irfan, resikonya kalian melanggar sikmasi ditanggung sendiri ya kan. Oke, saya sebagai perwakilan dari teman-teman saya ke tempat pos pendaftaran menanyakan identitas saya dan teman-teman saya dengan menginfokan kami naik dari tanggal berapa ke tanggal berapa ya kan. Alhamdulillahnya pihak pos Ranupani hanya menegur kita ya kan, kita nggak dikasih penalti atau blacklist ya kan, karena ya mungkin mereka memaklumi cuaca buruk ya kan, mereka juga nggak tahu sebenarnya kenapa saya masih bermalam lagi di sana masih gitu ya kan. gitu mungkin ya. Bang Irfan nggak menjelaskan kenapa mereka masih bermalam di sana atau nggak menceritakan tentang ambisi kita gitu ya kan, hanya bilang untuk berapa teman kita masih ada di atas sana yang masih mau menginap gitu ya kan. Alhamdulillah dari posnya, dari tempat pendaftaran kita masih dapat teguran, lain kali jangan melakukan hal seperti ini. Kalau misalnya terjadi melakukan hal seperti ini, kami di blacklist dari pendakian Gunung Semeru. Alhamdulillah kami masih kesempatan. Ya kan? Oke, singkat cerita, saya nyamperin Bang Welly sama Bang Kidoy, saya pamit ya kan, saya minta kontak ke Bang Kidoy, Bang
sama Bang Weli ya kan, sebagai bentuk jangan sampai putus silaturahmi. Ya kan, saya juga kan mau tahu kabar tentang selanjutnya Bang Charles. Oke, singkat cerita saya pamit Bang Hilmi sama mereka, saya sama tim saya pulang ke wilayah masing-masing. Ya kan, setelah singkat cerita sampai di Jakarta saya dapat kabar dari Bang Weli. Bang Ian, Bang Weli itu pulang dengan tangan hampa ya, dalam arti belum tahu keberadaan siapa namanya? Bang Charles. Bang Charles ya. Belum tahu informasinya dan masih penuh harapan berarti ya. Masih ya, maksudnya saya juga kan masih mau tahu perkembangan selanjutnya tentang Bang Charles ya. Mereka tetap memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Pulang, cuman untuk Bang Weli sama Bang Kido masih di Tos Parangpani. Karena kan posisinya kan mereka berangkat bareng-bareng dari daerahnya, harus pulang bareng-bareng. Yang satu Bang Weli dengar cerita dari Bang Weli ditahan di Pos Parangpani. Bertahan tetap di sana ya. Dan Bang Kido ikut sama tim Basarnas untuk melakukan pencarian. Bang Charles dan 2 pendaki lainnya yang kehilangan. Ada waktu itu kan di pendakian Gunung Semeru itu kan sempat yang hilang kan 3, Bang Charles salah satunya, sama ada 2 pendaki itu yang saya dengar kabarnya. Izin mohon maaf atas nama Bang Joko dan Bang Abdurrahman dari Jawa Tengah. Itu info yang saya dapat. Singkat cerita saya di rumah dapat kabar dari Bang Weli, alhamdulillah Bang Charles ditemukan beserta 2 pendaki yang lainnya ditemukan selamat. Gitu. Alhamdulillah. Ya, saya bilang alhamdulillah. Itu berapa lama Bang Ian dapat kabar Bang Charles ketemu sepulang dari Bang Ian? Ya, posisinya saya pulang dari Pos Ranupani jam 12, nyampe rumah, sampai Jakarta itu kisaran jam 9 jam 10 malam. Jam 10 malam. Dapat dikabarin lagi besok paginya. Enggak, malam itu juga. Kan masih belum lewat jam 12 malam. Berarti kan masih hari itu juga. Karena katanya Bang Weli itu posisinya menjelang maghrib mereka ditemukan. Menjelang maghrib. Berarti mereka ditemukan di daerah desa, di daerah Kota Lumajang. Nah, singkat cerita, selang beberapa waktu saya coba dong nanya Bang Weli, Bang, mohon maaf, ada nggak kabar atau nomornya Bang Charles gitu loh. Saya juga pengen pengalaman kenapa kok bisa gitu ya kan, bisa tersesat apa kenapa atau gimana ya kan. Nah, sempat saya ngobrol, Bang Weli ngasih kontak ke Bang Charles, coba saya hubungin, alhamdulillah Bang Charles respon. Saya coba, Bang, assalamualaikum, saya bilang kan, iya katanya kan, selamat siang. Siapa ya, kata dia kan. Maaf Bang, saya temannya Bang Weli. Itu berapa hari itu dari pas Bang Ian dapat kabar Bang Charles sudah ketemu? Kabarin Bang Charles itu karena saya waktu itu kegiatan kerja Bang ya. Waktu itu 3 harian lah. 3 harian setelah Bang Ian, Bang Charles dapat kabar ketemu ya. Saya dikasih kontaknya, cuman saya baru hubungin Bang Charles itu di waktu saya senggang. Enaknya waktu libur lah, di hari Minggu lah. Ya kan. Saya coba kontak Bang Charles, ya kan, coba saya ngobrol, Bang, mohon maaf, ini saya temannya Bang Weli yang waktu di Gunung Semeru, ya kan, atas nama Bang Ian, izin Bang, ya kan. Oh, kata dia, Bang Ian ya, iya Bang Weli juga cerita katanya ada pendaki yang nemenin mereka selama menunggu dia, kata dia kan. Oh, ini Bang Ian ini ya yang kata diceritain sama Bang Weli, katanya kan, iya bang izin ya kan, ini Bang mau ngobrol-ngobrol aja, katanya kan. Gimana Bang, sehat? Saya bilang gitu kan. Kata dia alhamdulillah, katanya kan. Dia sih non muslim, cuma bilang alhamdulillah, kan saya juga aneh ya kan. Baik-baik aja Bang Ian ya kan. Bang, mohon maaf nih, buat pengalaman saya aja nih ya kan, bisa cerita nggak sih Bang, kenapa kok bisa tersesat lagi waktu itu ya kan. Ya intinya sih kata dia, Bang, intinya mah itu dari segala macam ambisi saya, terlalu melawan alam, kata dia kan. Nah, terus kok bisa tersesat Bang? Nah, gini kata dia ceritanya Bang. Waktu dia melakukan pendakian dari Kalimati menuju Arcopodo, ya kan, itu emang cuaca berkabut Bang. Dia bareng bertiga sama Bang Joko, sama Bang Abdurrahman, ya kan. Dia merasa itu pada saat itu emang cuaca buruk, mereka udah nggak tahu gitu ya kan. Ini arahnya kemana lagi? Mereka coba istirahat di sekitaran jalur pendakian di Arcopodo, ya kan, sebelum menuju ke Kelik. Nah, di situ mereka pada kebingungan, ini mau dilanjutkan atau enggak, sedangkan jalannya sedang berkabut, ya kan. Singkat cerita,
yang membuat mereka nyasar, Bang Charles nyasar itu agak sedikit kejanggalan, Bang. Tiba-tiba ada seorang dua pendaki mengajak mereka, ayo kalau mau naik bareng gitu. Nah, Bang Charles juga nggak tahu Itu Bang Charles ketemu dengan dua pendaki yang ditinggalkan tenda itu di mana posisinya? Katanya sih pada saat mereka merasa udah nyampe ke Arcopodo. Itu ketemu dengan dua pendaki. Itu antara dari Kalimati, untuk ke Arcopodo itu kan lumayan jauh juga sebelum ke Kelik batas mitigasi. Yang Bang Abdurrahman itu ketemu dengan Bang Charles di posisi di mana itu? Enggak, mereka emang berangkat bareng dari Kalimati berangkat bareng. Kalimati itu berangkat bareng. Karena emang udah bareng-bareng tuh bertiga, ya kan. Nah, pada saat mereka kelelahan atau sedang berdiskusi ini lanjut atau enggak, tibalah sosok dua pendaki, Bang. Ada dua pendaki. Kata Bang Charles, ya kan. Kata Bang Charles ada dua sosok pendaki yang nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul, ngajakin, ayo kalau mau naik bareng, katanya gitu. Ya kan. Nah, yang satunya lagi cuma tersenyum. Oh gitu. Nah, mereka berdiskusi, yaudah kita ikut orang itu aja, kata Bang Charles. Nah kan, bukan kata Bang Charles sih, kata Bang Charles itu, yaudah kita ikut aja. Jadi itu semua tuh kompak gitu. Nah, ternyata pada tengah perjalanan antara Arcopodo dan Kelik, ya kan, mereka kehilangan jejak dua orang pendaki itu, Bang. Tapi sepanjang perjalanan itu dua orang ini berinteraksi nggak, Bang Mian? Nggak, kata Bang Charles nggak ada interaksi. Berinteraksi, jalan beriringan pokoknya beriringan gitu. aja gitu. Ya kan mereka ngikutin jejaknya orang berdua itu aja. Karena mereka udah linglung, mau nerusin atau enggak, karena mereka juga udah nggak tahu jalan karena kabut sudah terlalu tebal, ya kan. Oke, percaya aja dengan dua sosok orang itu ya. Sosok itu dia ikut aja, ya kan. Nah, ternyata singkat cerita kata Bang Charles, tiba-tiba di pertengahan antara Arcopodo dan Kelik, mungkin udah ngelewatin Kelik ya, setahu saya sih, soalnya Bang Charles itu ceritanya katanya setelah kehilangan kedua pendaki itu, ya kan, mereka kebingungan gitu, Bang, kita kok nggak bergerak jalannya gitu, di situ-situ aja, ya kan. Nah, setelah mereka sadar, mereka ke atas nggak bisa, turun bisa, ya kan. Di situ mereka berasa, kita ini jatuh, kita ini udah berada di zona blank 75 gitu loh. Oh, blank 75. Nah, setelah mereka sadar mereka ada di zona blank 75, ya kan, mereka di situ berdebat salah-salahan. Ya, kata Bang Charles, salah-salahan mereka itu sambil hampir adu fisik. Bahkan sempat adu fisik kata Bang Charles. Oh, teman Bang Charles ini sama Bang Charles. Yang dua pendaki itu sama Bang Charles juga sempat adu fisik karena salah-salahan. Salah-salahan kenapa? Kenapa kamu ikutin dua orang sosok kamu itu juga ya? bilang ikut, kata Bang Charles seperti itu. Kata akhirnya Bang Charles dengan kepala dingin bilang, ya udah, jalan terbaik kita tuh bukan seperti ini. Kita harus nyari jalan yang baik lah, maksudnya kan, kata Bang Charles itu jalan yang baik. Kita gimana caranya memikirkan jalan sehat biar kita tuh bisa turun dari sini, ya kan. Singkat cerita menjelang asar mereka mendengar azan, Bang. Mendengar azan dari kejauhan, mereka ngikutin suara azan itu. Nah, suara azan itu akhirnya jadi patokan untuk jalan ya. Suara azan itu mengikuti suara azan gitu ya. Ya, itu kata Bang Charles itu sekitar jam 4 sore, Bang Ian, dicerita sama saya. Kita memutuskan untuk ngikutin suara azan itu. Ternyata karena posisi kita udah kehabisan logistik, kita juga kurang minum, hanya minum tetes-tetesan air hujan, makanan sudah habis, kita kelelahan, akhirnya kita nggak sempat turun ke desa itu. Kita sempat istirahat di sebuah goa, Bang. Sebuah goa di perbatasan hampir mau ke desa daerah Lumajang lah, ya kan. Saya nggak berani nyebutin daerahnya, kata Bang Charles juga pesan jangan nyebutin daerahnya, ya kan. Pokoknya posisinya tepat di daerah Lumajang, ya kan. Ada sebelum turun ke desa itu ada sebuah goa, mereka istirahat di situ, Bang, karena posisinya benar-benar kelelahan. Nah, sampai di goa itu pukul jam 6 sore menjelang maghrib. Di situ mereka juga merasakan hal yang kurang baik lah, hal yang mistis ya. Seperti contohnya ceritanya Bang Charles kan, katanya Bang Charles di goa itu juga sempat melihat sosok pocong, suara-suara gamelan. Dia cerita juga katanya Bang Joko dan Abdurrahman dengan suara aukan seekor macan, cuman sosoknya nggak terlihat gitu. Ya,
Singkat cerita, menjelang Tapi nggak ada interaksi dari nggak ada interaksi, macan itu. nggak ada interaksi. Pokoknya intinya nggak ada yang Ditongolin aja gitu ya. seperti Bang Charles hanya melihat seorang sosok pocong lewat di depan mata dia. Bang Joko melihat saungan macan sama suara-suara gamelan, suara sinden. Selang berapa lama mereka istirahat dengan posisi tempurung seperti ini, datanglah Bang pertolongan. Ya kan? Dengan badan udah terasa lemas, letih, lesu, udah nggak ada tenaga. Iya. Ya itulah qadarullah mereka masih bisa diselamatkan sama tim Basarnas, Tim ditemukan Basarnas, di gua itu. alhamdulillah ya. Berarti dari beberapa hari di situ dengan logistik yang habis, Bang Charles dan kawan-kawan itu apa yang dimakan tuh Bang? Ya mungkin ya Sampai bisa bertahan. intinya mereka itu udah nggak makan selama logistik habis Bang, Logistik kata Bang habis. Charles ya kan, hanya minum air hujan saja. Mereka udah kayak orang dehidrasi katanya. Terus kan. waktu saat ditemukan dengan tim Basarnas itu kondisi dari Bang Charles dan kawan-kawan itu seperti apa Bang? Itu lemes Bang. Lemas. Mereka itu udah pucat kayak apalah, kayak orang dia belum makan, namanya dehidrasi itu kayak gimana sih gitu kan. Kita juga udah nggak berdaya, kita di papa, digotong gitu ya. Tapi kan. masih bisa berinteraksi, masih bisa ngobrol dengan Masih tim Basarnas. bisa, cuman setelah dari gua itu cerita Bang Charles, mereka sempat dibawa ke puskesmas di daerah Lumajang, diberikan perawatan insentif lah karena kondisi fisik mereka Lemah bener-bener. benar-benar lemah. Ya kan? Akhirnya dibawa ke puskesmas itu. Puskesmas, dari puskesmas, info dari Bang Charles, dia dibawa ke Pos Ranupani lagi, karena kan Berapa lama dirawat di situ? Puskesmas itu? untuk berapa lamanya Bang Charles nggak menceritakan Bang ya, belum menceritakan. Intinya pokoknya pada saat hari itu setelah pada kondisi sudah sehat, mereka hari itu pun juga dibawa ke Pos Ranupani Tim Basarnas ya. untuk melakukan laporan lah, sekalian menjemput teman mereka, kan ada kan Bang Weli sedang menunggu mereka di sana. Nah, setelah mereka kondisi badannya sudah mulai fit atau sudah mulai melakukan bisa perjalanan pulang, ya udah kami kata Bang Charles kita diizinkan pulang ke daerah masing-masing. Ya intinya, saya sempat ngobrol Bang. Terima kasih ya untuk ceritanya, ini buat pengalaman saya lah, ya kan sebagai pendaki ya kan, untuk tidak melakukan hal yang sama seperti Abang. Iya, dia juga jangan Bang, katanya kan saya terlalu ambisi dan juga terlalu sombong, katanya kan. Bang ini jangan ikutkan saya, kata dia kan, pesannya udah mendakilah sewajarnya aja, katanya kan. Ini masalah saya, jangan diikutin, kata Bang Charles, katanya kan, pesan dia dari gitu. Jadi pada akhirnya Bang Charles, Bang Abdurrahman dan Bang Joko ditemukan dengan sehat walafiat ya, secara sehat walafiat ya, tanpa kekurangan satu apapun gitu ya. Intinya nggak sehat sih Bang, pada saya temukan ya mereka udah dehidrasi semua, udah kondisi lemah gitu kan. Ya cuman setelah mendapatkan perawatan insentif dari Puskesmas Lumajang, alhamdulillah mereka bisa dibawa ke Ranupani dan bisa diperbolehkan untuk pulang. Gitu. Tapi berarti tidak ada yang kurang dalam satu hal apapun dalam diri, dalam mereka masih kondisinya tubuhnya masih baik-baik gitu aja. kan. Alhamdulillah nggak ada apa lecet-lecet atau luka-luka nggak ada Bang. Ya untuk ke situnya Bang Charles nggak menjelaskan. Intinya mah mereka bilang sehat, alhamdulillah, sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting pada akhirnya Bang Charles dan Bang Joko dan Bang Abdurrahman bisa selamat ya Bang ya. Alhamdulillah, mungkin 3 pendaki yang hilang itu selamat semua. Masih dalam lindungan Allah sebenarnya Bang ya. Itu buat pelajaran kita juga lah. Akhirnya Bang Charles itu pulang ke rumah tuh Bang dengan Bang Abdurrahman dan Bang Joko ya. Enggak, kalau Bang Joko orang Jawa Tengah. Kalau untuk Bang Charles, Bang Kidoy sama Bang Weli itu orang Palembang. Mereka yang pulang ke daerahnya masing-masing setelah kondisi badan mereka emang sudah bisa memungkinkan untuk perjalanan pulang. Dan itu berapa lama tuh Bang di Malang itu, di Gunung Semeru? Untuk siapa Bang? Untuk Bang Charlesnya itu sebelum pulang. Keesokan harinya. Keesokan harinya mereka pulang. ya. Iya, karena kan kondisinya kan malam Bang ya. Kondisi malam setelah perawatan insentif dari Puskesmas, entah besoknya baru dibawa ke Ranupani. Saya nggak nanya yang jelas ke situnya ya. Jadi pada intinya mah keesokan harinya mereka boleh diperbolehkan pulang. Berarti kan kemungkinan pas jam 6 ketemu di sebuah goa, dibawa ke Puskesmas, mendapat perawatan insentif, besoknya sudah sehatan, dibawa ke Ranupani, ya mungkin saat itu mereka udah suruh pulang. Alhamdulillah. Baik. Luar biasa banget Bang Ian pengalaman saat mendaki di Gunung Semeru ya. Benar-benar sangat memberikan edukasi dan informasi kepada pendaki-pendaki yang mungkin mengalami hal yang sama Bang Ian. Jadi
ada edukasi, ada informasi di sana untuk para pendaki-pendaki pemula ataupun pendaki-pendaki yang memang sudah senior terus mengalami hal yang sama ya. Jadi kita bisa tahu ya. Jadi kemungkinan besar untuk mengenai masalah pendaki sih biasanya tidak ada bicara tentang junior dan senior ya Bang Ian. Tidak ada bicara tentang senior, intinya tergantung tata krama kita di gunung. Iya benar ya. Terus bisa diceritakan sedikit aja Bang Ian untuk mengenai masalah apa sih yang perlu diedukasi untuk pendaki pemula gitu. Untuk mungkin ada sahabat Fada Horor yang ingin mendaki gunung gitu kan. Intinya mah saya bukan di sini bukannya untuk menggurui Bang ya. Saya belajar dari pengalaman teman saya Bang Charles yang hilok itu. Intinya seberapa besar kalian punya pengalaman mendaki gunung atau barunya kalian mendaki gunung, intinya satu, jaga kelestarian alam, tata keramah di alam ya kan. Hilangkanlah sifat-sifat vandalisme di gunung. Bertutur kata sopan, jangan terlalu sombong. Intinya sama Bang. Intinya walaupun kita berpengalaman profesional dalam mendaki gunung, kalau kita berusaha untuk mencoba melawan alam, ya kan. Ini akhlak yang buruk aja ya. Intinya ya satu resikonya gitu kan. Ya. Karena kita nggak tahu, ya kan. Mungkin dia profesional, tapi dalam menangani cuaca buruk itu kan kejadiannya kan nggak seperti mungkin dulu waktu di gunung ini cuman kabut begini saya bisa tembus ke puncak ya kan. Nah disitulah sisi sombongan seseorang Bang. Walaupun dia seorang profesional dalam mendaki gunung ya kan, kalau dia punya jiwa sombong dalam hatinya ya kan, intinya tahu Allah itu maha melihat maha mendengar kan? Ya setidaknya mungkin dari kejadian ini Allah sedikit ngasih pelajaran lah buat mereka yang merasa dirinya itu besar gitu kan, merasa mampu melakukan alam, ternyata ya Allah berbeda kan. Intinya ya satu, pada saat cuaca buruk cobalah jangan melawan alam. Jangan ambisius ya. Jangan ambisius. Gunung nggak akan kemana, gunung masih di situ. Kita bisa ke situ lagi lain waktu di cuaca yang lebih baik. Benar. Terima kasih sebelumnya Bang Ian atas waktunya dan cerita pengalamannya. Mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah pelajaran. Dan salam juga untuk Bang Welly, Bang Charles, Bang Joko, dan Bang Abdurrahman beserta rekan-rekan yang naik Gunung Semeru sejak awal. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran. Cerita kita ini menjadi sebuah pembelajaran untuk semua teman-teman, apalagi teman-teman yang memang hobinya untuk mendaki ya Bang mendaki gunung. Mendaki, karena tidak akan lepas juga ya untuk sebuah pengalaman ini ya Bang ya. Iya. Akan mengalami ya Bang ya. Pasti akan mengalami. Intinya makanya saya bertanya tentang pengalaman Charles itu kan buat pelajaran buat saya juga. Walaupun saya sering naik gunung, intinya ya dengan kondisi kita berusaha untuk melawan alam ya kan, itu nggak baik juga ya kan. Karena kita nggak bakalan tahu apa yang akan terjadi nantinya di sana gitu. Oke, siap. Makasih Bang ya. Siap. Terima kasih Bang Ilmi. Sahabat Fada Horor, berikut adalah pengalaman Bang Ian saat mendaki Gunung Semeru. Cerita nyata Bang Ian ini akan menjadi sebuah edukasi dan pengalaman untuk para pendaki-pendaki baru atau pendaki-pendaki senior. Mungkin ini bisa menjadikan sebuah pengalaman yang bisa menjadi sebuah pelajaran. Sangat dramatis dan sangat menegangkan. Tapi syukur alhamdulillah Bang Charles, Bang Joko, dan Bang Abdurrahman bisa kembali kepada keluarganya setelah mengalami kejadian-kejadian saat mendaki. Untuk sahabat horor yang ingin menceritakan pengalaman horornya atau pengalaman menariknya, bisa langsung DM Instagram kita di Fada Channel @official atau bisa hubungi nomor WhatsApp di 0812 8715 8680. Fada Horor, semakin dekat, semakin menyeramkan. Wassalamualaikum. Salam lestari. Thank you Bang Ian.